Pidato ilmiah guru besar yang berjudul Akselerasi Sistem Ekonomi Islam Terintegrasi untuk Ekonomi Indonesia yang Berkeadilan. Bapak dan Ibu, para tamu undangan hadirin yang kami hormati, kita hantarkan menuju ke podium Profesor Dr. Eis Amalia MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyyi khairil anam wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Profesor Dr. Abudin Nata dan Bapak Profesor Dr. Armai Arif. Yang terhormat Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Profesor Dr. Hajjah Amani Burhanuddin Lubis MA dan para Wakil Rektor. Yang terhormat Dewan Guru Besar, Dekan Fakultas, Direktur Pasca Sarjana, Ketua Lembaga dan Pusat, para Ketua Program Studi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, para tamu kehormatan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Direktur, Komisaris, Pengawas Syariah di berbagai lembaga keuangan syariah, hadir hari ini dari PT Jamkrida DKI, dari PT MBK Ventura, PT Amarta Fintech, BPRS Mustindo. Praktisi, penggerak dan penggiat ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, kolega dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan para alumni, tamu undangan yang saya muliakan dan keluarga besar yang saya cintai. Syukur kehadirat ilahi Rabbi atas seluruh rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan seluruh umatnya yang senantiasa berharap mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Sebelum memulai orasi, perlu saya sampaikan bahwa acara ini menjadi sejarah tersendiri bagi saya, di mana semula terjadwalkan pada tanggal 18 Maret 2020. Namun ketentuan Allah berkata lain. Virus COVID-19 telah menyebar dengan sangat cepat, sehingga kebijakan pemerintah berupa pembatasan fisik, physical distancing, dan pembatasan social distancing, diberlakukan di berbagai wilayah termasuk Jakarta, Banten, hingga kebijakan new normal. Kondisi ini telah direspon secara cepat oleh pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah, work from home, dan belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh. Virus yang merupakan pandemi global ini eskalatif di lebih dari 219 negara, dimulai dari Cina daratan hingga ke berbagai negara, di mana epicenter saat ini telah bergeser ke negara berpenduduk besar. Untayan doa terpanjatkan, semoga kita semua diberi kesehatan yang prima, bahagia senantiasa, dan hidup penuh dengan optimisme. Satu-satunya harapan dan pengharapan hanyalah bertawakal kepada Allah, seraya berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 269, Quran Surat An-Nahl ayat 97, dan Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa Allah akan memberikan kepada umatnya berupa hikmah, hayatan thayyibah, dan barokah, manakala mereka mau berfikir, bersedia mengerjakan amal soleh, beriman dan bertakwa kepada Allah, dan semoga kita semua yang hadir pada hari ini termasuk pada golongan ayat tersebut. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan yang berharga ini sebagai sebuah kehormatan dan tanggung jawab akademik, dengan penuh kerendahan hati izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah di depan sidang Senat terbuka berjudul Akselerasi Sistem Ekonomi Islam Terintegrasi untuk Ekonomi Indonesia yang Berkeadilan. Senat, Rektor, Sivitas Akademika,
dan hadirin yang kami muliakan, Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045. Tepat 100 tahun kemerdekaannya adalah cita-cita dan harapan seluruh masyarakat untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, mandiri, yang berpenghasilan tinggi dan disegani oleh dunia. Dengan bonus demografi 70% adalah usia produktif atau disebut generasi emas. Diharapkan bisa menjadi perintis perubahan dalam kehidupan dan peradaban bangsa yang lebih baik. Bermodalkan kecerdasan komprehensif, yaitu aktif, mandiri, kreatif, inovatif, dan interaksi sosial yang baik. Di sisi lain, terhadap tantangan era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, ditandai pesatnya perkembangan tren otomasi, pertukaran data, artificial intelligence, blockchain, Internet of Things, robotik, dan mesin-mesin cerdas yang menggantikan tenaga kerja manusia yang telah mendisrupsi tatanan ekonomi nasional sekaligus menghadirkan model bisnis baru. Demikian pula target dan tujuan dari Sustainable Development Goals menjadi tantangan tersendiri untuk semua program dan kegiatan diarahkan pada upaya pencapaian target tersebut, namun dengan tetap memperhatikan maqasidus syariah dalam implementasinya. Sumber daya manusia adalah modal utama dalam pembangunan bangsa dan negara. Potensi SDM ini harus menjadi kekuatan yang luar biasa di samping ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menyatakan bahwa kekayaan suatu negara tidak diukur oleh banyaknya sumber daya alam yang melimpah, tetapi seberapa tinggi produktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa kejayaan dan keruntuhan suatu bangsa bukan hanya tergantung pada variabel-variabel ekonomi, tetapi tergantung pada variabel-variabel lainnya yang menentukan kualitas perorangan, masyarakat, bangsa, pemerintah, dan negara. Kekeliruan selama ini adalah paradigma pembangunan didasarkan pada pemikiran konvensional yang bertumpu pada nilai-nilai kapitalis yang berujung pada disempowerment, impoverishment yang dapat menumbuhkan self-disempowerment. Partisipasi dan peran utama masyarakat harus menjadi tujuan pembangunan. Masyarakat harus diposisikan substansial dan utama, bukan residual apalagi marginal. Paradigma pembangunan yang semata-mata untuk pertumbuhan ekonomi dari yang sekadar meningkatkan pendapatan per kapita harus diubah menjadi pembangunan yang bertujuan untuk pemberdayaan dan peningkatan kapabilitas masyarakat. Hadirin yang kami hormati, Senat, Rektor, Dewan Guru Besar, Sivitas Akademika, dan penggerak ekonomi Islam di Indonesia. Para pemikir ekonomi modern telah membangun suatu pendekatan baru, suatu disiplin ilmu baru yang dapat digambarkan sebagai ilmu ekonomi Islam. Chaudhry menjelaskan 3 prinsip mayor dalam ekonomi Islam: Tauhid and Brotherhood, Work and Productivity, and Distributive Equity akan melahirkan keadilan dan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Menurutnya, ini dapat diwujudkan dengan adanya peran pemerintah. Ada 5 instrumen dasar untuk ekonomi Islam, yaitu pelarangan riba yang berimplikasi pada pemaknaan bahwa uang bukanlah komoditas, uang hanyalah alat tukar. Dan yang kedua adalah diimplementasikannya institusi mudharabah dan akad transaksi syariah lainnya. Pelarangan tindakan israf, produksi dan investasi hanyalah pada komoditas yang halal dan thayyib, serta optimalnya penegakan institusi zakat dan wakaf. Kelima instrumen tersebut adalah karakteristik dasar dari sistem ekonomi Islam. Para ekonom lainnya, M. Amanan, Monzerkaf, mendefinisikan ekonomi Islam adalah teori dan sistem yang memiliki paradigma sendiri yang berbeda daripada kapitalisme dan sosialisme. Dawam Raharjo memilah istilah ekonomi ke dalam 3 kemungkinan pemaknaan. Pertama, yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Yang kedua, yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem, menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Sedangkan yang ketiga, ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Istilah ekonomi Islam pada tulisan ini mencakup ketiganya. Murasa Sarkani Putra, alhamdulillah beliau bisa hadir dan beliau guru saya,
Murasa Sarkanipura dalam bukunya Ruqyah Syariah, Teori Model dan Sistem Ekonomi menjelaskan sebuah model general equilibrium yang merujuk pada pemikiran Al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan Asy-Syatibi melalui analisis Leontiev Srava menyatakan bahwa keadilan ekonomi akan terwujud manakala tingkat produktivitas masyarakat tinggi dan penyerapan tenaga kerja maksimal full employment dengan skala upah memenuhi standar dasar daruriyat dan tingkat laba yang wajar dan mampu sustain dengan laba minimum setara dengan tingkat zakat 2,5%. Penerapan profit and loss sharing system dan mentiadakan sistem riba. Tujuan dari prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah agar segala aktivitas manusia benar-benar dapat mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian, serta kemenangan dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi tuntunan garis perilaku baik bagi masyarakat maupun individu. Peran negara atau pemerintah sangat diperlukan dalam mewujudkan keadilan distributif. Negara memiliki banyak pilihan berupa kebijakan, peraturan perundang-undangan maupun regulasi atau instrumen lainnya. Lebih lanjut, Umar Capra mengembangkan pemikiran Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya dengan tentang suatu hubungan dinamis antar berbagai variabel yang disebut sebagai lingkaran keadilan atau circle of equity. Lingkaran keadilan itu menghubungkan antara beberapa variabel, yaitu syariah, kekuasaan atau government, peran masyarakat atau nation, kekayaan atau sumber potensial dari suatu negara atau wealth, dan dengan itulah sebagai modal pembangunan, dan pembangunan tidak cukup tanpa berorientasi kepada keadilan. Hadirin yang kami muliakan, merujuk pada konsep dan karakteristik ekonomi Islam tersebut dipastikan dapat mewujudkan suatu sistem ekonomi yang berkeadilan, mensejahterakan dan berkelanjutan. Permasalahannya kemudian adalah, dapatkah ekonomi Islam yang berlandaskan nilai-nilai syariah ini tumbuh dan berkembang di Indonesia yang memiliki dasar dan fundamen yang bertumpu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Dapatkah ekonomi Islam sejalan atau kompatibel dengan nilai-nilai tersebut? Dalam konteks ini, maka penting melihat posisi ekonomi Islam dalam konteks sistem ekonomi Indonesia. Melalui berbagai literatur dinyatakan bahwa kedudukan syariah Islam dalam negara Republik Indonesia secara eksplisit diakomodir dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan masing-masing penduduk untuk melaksanakan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaannya. Bagi umat Islam, pelaksanaan isi pasal 29 tersebut dalam konteks ekonomi Islam terwujud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bank bagi hasil. Undang-Undang 1098 yang mengatur tentang perbankan yang menganut dua sistem ekonomi, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara atau sukuk. Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang atau cash wakaf. Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2016 tentang jaminan produk halal. Demikian juga sejumlah peraturan Bank Indonesia dan peraturan otoritas jasa keuangan yang menjadi dasar pengembangan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah. Dengan kata lain di sini dapat dikatakan bahwa ekonomi yang didasarkan atas nilai-nilai syariah sebagai ekonomi Islam atau yang dimaksud sama dengan istilah ekonomi syariah memiliki nilai-nilai yang sejalan atau kompatibel dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam berbagai bukunya, Sri Edi Swaswono juga menegaskan bahwa ekonomi Pancasila bisa dikatakan seiring dan selaras dengan apa yang disebut ekonomi syariah. Keduanya kompatibel meskipun tidak sepenuhnya substitutable. Demokrasi ekonomi sebagai inti pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan penolakan atas individualisme, self-interest atas kepentingan orang seorang dan mengabaikan kepentingan bersama. Sebaliknya, demokrasi ekonomi mendasarkan kepada prinsip kebersamaan dan asas kekeluargaan. Senat, rektor, para guru besar dan seluruh sivitas akademika yang amat terpelajar, praktisi dan para penggerak ekonomi Islam. Di level praktis, kegiatan dan pemikiran ekonomi Islam setidaknya mengambil dua pola.
Pertama adalah pola ideal dicapai dalam upaya jangka panjang tentang sistem ekonomi yang lebih komprehensif dan holistik. Upaya ini dilakukan secara terus-menerus. Kedua, pola pragmatis, yaitu mengembangkan sistem yang sifatnya parsial pada satu aspek saja. Dalam hal ini hanyalah mengembangkan lembaga keuangan syariah. Kenyataan menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi Islam dimulai dengan pola kedua, sehingga tidak heran jika pengembangan industri keuangan syariah tumbuh lebih cepat daripada pengkajian teoritis dan konseptual dalam pembentukan sistem ekonomi Islam yang lebih komprehensif. Hal ini menuai kritik dari Edi Suasono, antara lain mengatakan ekonomi syariah tidak boleh direduksi hanya dengan memusatkan pada membangun bank-bank syariah. Ekonomi syariah harus dapat menangkal sistem ekonomi yang eksploitatori secara luas, yang memelihara dan menumbuhkan kesenjangan ekonomi, yang membiarkan terjadinya trade-off secara sistemik, yang subordinatif dan diskriminatori, yang membiarkan berkembangnya laissez-faire dalam arti yang luas. Namun demikian, perkembangan lembaga keuangan syariah merupakan pintu masuk atau entry point bagi pemikir muslim untuk mengkonstruk apa yang disebut ilmu dan sistem ekonomi Islam. Di level praktis, ekonomi syariah telah berkembang menjadi sistem dalam bentuk perbankan dan lembaga keuangan syariah seperti asuransi, pasar modal, multi-finance, pegadaian, modal ventura, lembaga keuangan mikro, fintech syariah, penjaminan syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Jen Pollard dan Michael Summer mengatakan bahwa tren yang sangat signifikan selama 15 tahun terakhir menunjukkan semakin cepatnya pertumbuhan perbankan dan keuangan syariah. Miskin sebagaimana dikutip Muhammad Anwar mengatakan, industri keuangan Islam berkontribusi besar pada produksi efisiensi dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Saat ini praktik keuangan syariah telah mengglobal dan mendapat sambutan yang baik di berbagai benua dan wilayah, baik Asia, Afrika, Australia, Eropa, Amerika, Timur Tengah, dan lain-lain. Saat ini keuangan syariah bukan hanya milik negara-negara mayoritas muslim, namun sudah menjadi suatu fenomena baru pada negara-negara minoritas muslim. Ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah bersifat inklusif, mampu memenuhi kebutuhan semua kalangan dan semua kelompok. Berbagai literatur dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan keuangan dan perbankan syariah sangat pesat. Total aset keuangan syariah dunia adalah 2,4 triliun US dollar dengan rincian perbankan syariah 71%, takaful 2%, lembaga keuangan syariah lainnya 6%, sukuk 17% dan Islamic Fund sebesar 4%. Dalam Master Plan Ekonomi Syariah yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Ekonomi Syariah menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi pusat keuangan syariah dunia. Peluang Indonesia untuk ekonomi dan keuangan syariah terbesar setidaknya berdasarkan fakta. 1. Potensi Indonesia di tingkat global. Berdasarkan Global Muslim Travel Index pada tahun 2019, Indonesia telah menjadi peringkat ke-1. Dari sebelumnya adalah pada peringkat kedua. Peringkat ke-1 menurut Global Islamic Finance Report. Kemudian peringkat ke-4 menurut Islamic Finance Development Report. Dan peringkat 10 menurut State Global Islamic Economy. Yang kedua, Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki pangsa pasar yang besar. 3. Indonesia menjadi negara yang menerbitkan the first green sukuk bond di dunia bersama Turki dan Pakistan. Indonesia dinilai sebagai negara yang perkembangan takafulnya terbaik dan Indonesia memiliki sistem keuangan syariah terlengkap yang didukung dengan landscape ekonomi syariah dan filantropi Islam yang memadai. Ekonomi syariah menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Hadirin yang kami muliakan, lembaga keuangan Islam, lembaga keuangan sosial Islam, dan fintech syariah dan bisnis halal berkembang di Indonesia sangat pesat dan ini merupakan implementasi dari konsep teori ekonomi Islam. Saya akan langsung, ada beberapa persoalan yang dihadapi terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pertama, pangsa pasar industri keuangan syariah masih kecil, kendatipun ekonomi syariah memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB sebesar 11,69 triliun pada tahun 2018 dari total PDB. Yang kedua, tingkat literasi keuangan dan bisnis syariah masih rendah. Indeks literasi keuangan syariah nasional 2019 adalah masih 8,93%. Tingkat inklusi keuangan syariah pun masih terbatas.
Indeks inklusi keuangan syariah nasional 11,1% pada tahun 2016 dan turun 9,1% pada tahun 2019. Return pada industri keuangan syariah belum kompetitif dan terbatasnya sumber pendanaan syariah atau source of syariah fund. Kelima, adanya mismatch dan gap antara sumber daya manusia yang terserap industri dengan SDM yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Kebutuhan sumber daya pada bank syariah sangat tinggi. Data menunjukkan jumlah tenaga kerja pada Bank Umum Syariah tahun 2019 adalah 49.289 orang. Kebutuhan SDM yang sangat tinggi ini tentunya dapat dipenuhi dari berbagai program studi ekonomi Islam, perbankan dan keuangan Islam di berbagai perguruan tinggi. Berdasarkan data Forlapdikti 8 Januari 2009 Kementerian Agama sesuai dengan PMA nomor 38 tahun 2017, tingkat sarjana untuk nomenklatur ekonomi syariah, keuangan syariah, manajemen ekonomi syariah itu berjumlah 748 buah. Jumlah ini ditambah lagi dengan program-program studi ekonomi Islam yang berada di bawah Kementerian Umum seperti UI, UGM, Undip, UNER, Brawijaya, dan perguruan tinggi lainnya. Sehingga jumlah program studi ekonomi Islam dan sejenisnya di level sarjana itu sekitar 800 buah. Dengan asumsi setiap tahun meluluskan 50 orang, maka dalam setahun lulusan program studi ekonomi syariah di Indonesia adalah sebanyak 40.000 orang. Ini tentu harusnya dapat memenuhi kebutuhan industri dan keuangan syariah. Akan tetapi, fakta menunjukkan 80-90% SDM yang mengisi perbankan dan keuangan syariah justru berasal dari program studi lain yang bukan program studi ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini mengakibatkan adanya gap yang besar antara supply and demand. Gap tersebut bukan karena keterbatasan penyediaan SDM, tetapi SDM yang ada belum dipandang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri. Kurikulum yang dibangun belum dilakukan dengan pendekatan link and match. Keenam, perbedaan dalam memahami akad transaksi keuangan syariah dan tantangan gerakan komunitas lokal ini masih dihadapi oleh industri keuangan syariah di berbagai tempat, terutama DSN atau MUI di daerah masih belum merasa terikat dengan adanya fatwa-fatwa DSN dari pusat, sehingga seringkali menjadi perbedaan penafsiran dan perbedaan literasi dan seringkali menganggap bahwa produk-produk yang dikembangkan di lapangan dipandang tidak sesuai syariah. Dan ini bertambah pada resiko reputasi keuangan syariah dan tingkat kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan syariah. Dan ketujuh, belum optimalnya proses harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan-peraturan yang ada, antara fatwa DSN MUI, POJK, dan peraturan-peraturan lainnya serta kompilasi hukum ekonomi syariah ini perlu adanya upaya sinkronisasi. Yang kedelapan, belum adanya optimalisasi, koordinasi, dan komunikasi antar stakeholder. Hadirin yang kami muliakan, akhirnya dapat kami sampaikan beberapa strategi yang perlu dikembangkan dalam konteks integrasi ekonomi Islam untuk mewujudkan keadilan. Pertama adalah diperlukan adanya integrasi antara sistem keuangan syariah dengan bisnis halal. Saat ini yang terjadi adalah bisnis halal banyak belum menggunakan bank syariah karena dipandang bank syariah belum kompetitif dan high cost. Di pihak yang lain, pengembangan industri halal menjadi hal yang sangat penting untuk dikembangkan. Yang kedua, diperlukan untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah dengan mengoptimalkan peran dari para stakeholders dan juga peran daripada teknologi informasi dalam hal ini fintech bisa menjadi katalisator bagi pengembangan peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Yang ketiga, dibutuhkan adanya inovasi produk keuangan syariah, meningkatkan sumber pendanaan syariah dan memperkuat infrastruktur keuangan syariah. Inovasi keuangan syariah dan perluasan skala pendanaan syariah sangat diperlukan. Di Indonesia, Komite Nasional Ekonomi Syariah telah merumuskan upaya untuk memperluas pembiayaan keuangan syariah adalah pembentukan Bank BUMN Syariah, pembangunan National Halal Fund, membangun Islamic Inclusive Financial Services Board, integrasi sektor ZISWAF, keuangan dan komersial, serta pengembangan kinerja indikator. Dengan semakin meluasnya pembiayaan dan timbulnya inovasi dalam keuangan syariah akan memicu bagi industri halal untuk berkembang. Sumber pendanaan yang besar tentu akan dapat meningkatkan pembiayaan syariah dengan lebih besar lagi. Pemerintah misalnya saat ini telah
Pemerintah misalnya sudah saatnya melakukan konversi salah satu bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Inisiatif pemerintah yang telah digulirkan saat ini adalah melakukan merger 3 bank syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah agaknya perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan masih rendahnya tingkat efisiensi bank syariah, masih banyak persoalan SDM, persoalan permodalan, persoalan infrastruktur, adanya larangan monopoli dan lainnya. Hal juga yang perlu dipertimbangkan dalam upaya merger ini adalah jangan sampai penggabungan 3 bank syariah tidak memberikan value added bagi perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Ini bukan sekedar sebagai bukti pemerintah konsisten dengan agenda nasional yang sudah ditetapkan, tetapi juga pilihan rasional untuk semakin memperkokoh perbankan dan sekaligus perekonomian nasional. Sebagai ilustrasi misalnya Bank Mandiri dikonversi menjadi syariah, maka target OJK untuk memperbesar pangsa perbankan syariah 20-30% akan cepat terlampaui. Mengingat perbankan syariah bukan sekedar aspek teknis tetapi transaksi berdasarkan nilai-nilai syariah, maka selayaknya pemerintah dan regulator mendukung penempatan dan pengelolaan dana pada bank syariah. Juga selayaknya pemerintah melalui institusi kelembagaan Islam seperti perguruan tinggi Islam seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sekolah dan pesantren lainnya untuk menempatkan dananya di bank syariah. Perbankan syariah sangat potensial menjadi alat penghubung dan pengerat silaturahim ekonomi antar negara-negara Islam untuk mengurangi dampak negatif dari globalisasi yang tidak memberikan banyak andil bagi proses penguatan ekonomi. Negara-negara organisasi konferensi Islam dunia misalnya dapat mengembangkan International Islamic Payment Gateway untuk menggantikan Mastercard dan Visa Card. Ini langkah terobosan yang akan membuka revolusi dan akselerasi perkembangan perbankan syariah di tingkat dunia. Bila negara-negara Islam tersambung dan lebih erat perekonomiannya, maka pemberdayaan ekonomi akan dapat diwujudkan dengan baik. Keempat adalah penguatan kapasitas kelembagaan keuangan sosial dan lembaga keuangan mikro. Berikutnya adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Di sini penting sekali disampaikan SDM dibutuhkan saat ini adalah yang memiliki kualitas dan kompetensi integratif, yang kuat pemahaman aspek kesyariahannya, sekaligus menguasai aspek ekonomi dan keuangan, baik konsep maupun aplikasi atau operasional. Upaya link and match sebagai bagian yang sangat penting dari kebijakan Kemendikbud saat ini terkait kampus Merdeka dan Merdeka Belajar kiranya dapat terus dikembangkan melalui komunikasi dan kerjasama antar perguruan tinggi dengan pelaku bisnis. Selain itu, upaya standarisasi kurikulum minimal di semua program studi terkait ekonomi dan keuangan Islam perlu terus dikembangkan melalui benchmarking ke berbagai perguruan tinggi terkemuka di dunia yang mengembangkan ekonomi Islam. SDM lulusan program studi ekonomi Islam harus mampu menjadi insan akademis, yaitu memiliki integritas moral yang tinggi berupa akhlak dan keteladanan yang terpuji, komitmen terhadap kebenaran dan keadilan, serta teguh memegang prinsip ajaran. Lulusan program studi ekonomi Islam juga harus menjadi insan demokratis, memiliki sikap terbuka, adil, dan komitmen terhadap perjuangan bagi kepentingan bangsa dan negara tanpa mengorbankan kepentingan pribadi, golongan, keluarga, dan keyakinan kepada agama. Serta lulusan program studi ekonomi Islam harus menjadi insan profesional, memiliki sikap kritis, peka, dan responsif terhadap pengembangan dan pembaruan ekonomi modern, dan mampu mentransformasikan nilai-nilai ekonomi syariah ke dalam sistem ekonomi Indonesia, serta selalu merasa bertanggung jawab dan peduli terhadap upaya keadilan ekonomi dan keadilan distributif. Selain itu, SDM ekonomi syariah harus memiliki keterbukaan akses informasi, memungkinkan orang menerima berbagai informasi dan mempengaruhi bahkan merubah karakter, cara berpikir, dan bersikap. Untuk itu dibutuhkan kemampuan soft skill berupa basic skill, communication skill, teamwork, creative and critical thinking, problem solving, interpersonal communication, dan lainnya. Pada konteks ini, UIN Syarif Hidayatullah sebagai satu institusi pendidikan Islam terbesar di Indonesia telah mengembangkan berbagai program studi di bidang ekonomi Islam dari level S1 sampai program studi doktor. Dan UIN dapat menjadi Center of Excellence sebagai motor penggerak
untuk mendirikan pusat-pusat studi keuangan syariah dan juga pusat industri halal. Yang terakhir adalah bagaimana UIN sebagai Center of Excellence tadi juga mampu mengembangkan riset-riset. Dan di sini ada satu contoh, di sini hadir Dekan Fakultas Buzil Hadia dari UIN. Beliau telah berhasil menemukan temuannya dalam hak paten yang luar biasa, mengganti cangkang kapsul dari cangkang kapsul yang diharamkan, yaitu dari babi, diganti menjadi cangkang kapsul dari kulit kambing etawa. Ini menggantikan dari gelatin yang haram menjadi gelatin yang halal. Ini temuan yang luar biasa dan saya rasa UIN mampu mengembangkan riset-riset inovatif untuk mendukung industri halal ini. Melalui pusat riset sangat dikembangkan instrumen untuk pengukuran syariah governance bagi lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan sosial dan lembaga keuangan mikro syariah. Juga dapat dikembangkan pengukuran syariah audit dan pengukuran kepatuhan syariah. UIN juga selayaknya mengembangkan pilot project berupa investasi berbagi untung atau mudharabah melalui kerjasama dengan masyarakat. Dan ini sekaligus sebagai pengembangan masyarakat untuk belajar di luar kampus. Yang terakhir adalah memperkuat regulasi dan kebijakan untuk mendukung akselerasi Indonesia. Regulasi dan kebijakan ini mumpuni dapat memberikan sinergitas antar lembaga ekonomi syariah nasional. Dan saat ini telah disampaikan kepada Dewan draft Undang-Undang Ekonomi Syariah. Ini sudah disampaikan kepada DPR, di sini ada hadir dari Dewan juga, Bu Melinda dan Pak Gus Pardi. Telah disampaikan untuk lahirnya Undang-Undang Ekonomi Syariah. Undang-undang ini menjadi sangat penting untuk memayungi produk-produk dan kelembagaan keuangan syariah yang tidak ada landasan hukumnya atau belum ada landasan hukumnya. Tetapi dengan satu undang-undang besar atau undang-undang payung dibutuhkan Undang-Undang Ekonomi Syariah. Hadirin yang kami hormati, sebagai kesimpulan, orasi ilmiah saat ini adalah bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang telah memiliki kontur dan anatomi yang jelas sebagai sebuah disiplin ilmu didasarkan atas nilai-nilai profetik, nubuah, ilahiyah yang bertujuan untuk mewujudkan maqasidus syariah dan falah. Ekonomi Islam juga sebagai sebuah sistem yang memiliki norma, rules, and behavior dikembangkan dengan setidaknya 4 instrumen utama sebagai pilarnya, terbebas dari unsur riba, gharar, maisir, haram, tadlis, riswah, memberlakukan akad-akad transaksi syariah, terutama profit and loss sharing system, mengimplementasikan zakat, mengembangkan investasi dan komoditas hanya yang halal dan thayyib. Pengembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia dikembangkan dalam bentuk perbankan, keuangan syariah, pasar modal, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Diharapkan akan menjadi sebuah sistem terintegrasi, komprehensif, dan holistik, terutama terbentuknya perilaku masyarakat di atas nilai-nilai norma moral Islam. Realitas menunjukkan juga sistem ekonomi Islam telah diletakkan dalam kerangka struktur ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada titik ini, ekonomi Islam sejalan atau kompatibel dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keterbatasan dan permasalahan yang dihadapi dalam kerangka sistem ekonomi Islam adalah bagian dari suatu proses perjuangan moral yang tidak berkesudahan. Atau dalam kaidah, ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Perjuangan untuk mengembangkan ekonomi Islam bukan semata-mata alasan bunga, tetapi karena sistem ini dipandang sebagai suatu solusi dari sistem-sistem ekonomi yang bersifat eksploitatif dan predatori ke dalam sistem yang lebih menekankan etika dan moral, yang tujuannya adalah keadilan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi Islam di Indonesia lebih berfokus pada perbankan dan keuangan syariah daripada membangun suatu sistem ekonomi yang holistik, komprehensif, dan integratif. Perilaku masyarakat dalam hubungan dengan kegiatan ekonomi Islam perlu diselaraskan dengan nilai-nilai ekonomi Islam tanpa meninggalkan kearifan lokal atau local wisdom yang menjadi tradisi dalam masyarakat. Adalah penting dalam upaya akselerasi memperkuat pengembangan sistem ekonomi Islam terintegrasi ini dalam rangka mewujudkan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan. Senat, Rektor, seluruh sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah, para penggiat ekonomi syariah, dan semua yang hadir,
para guru besar, dan juga seluruh audien melalui media daring maupun luring. Sebagai penutup orasi ilmiah, perkenankan saya kembali mengucapkan syukur keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya atas perkenannya saya dapat dikukuhkan menjadi guru besar di hadapan sidang Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang mulia ini. Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang telah berjasa menjadikan saya seperti ini, izinkan saya secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam proses pematangan, penguatan kapasitas intelektual, dan mendukung proses pencapaian guru besar. Ucapan terima kasih kami haturkan dengan penuh ketulusan dan doa. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019 dan 2024, Bapak Nabil Makarim, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya guru besar di bidang ilmu ekonomi Islam terhitung tanggal 1 November 2019. Kedua, Menteri Agama, khususnya Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam dan Direktur Pendidikan Tinggi Islam yang pada masa periode kepemimpinannya telah memfasilitasi saya untuk ikut program akselerasi guru besar yang diselenggarakan di UPM Malaysia dan mendukung terhadap kelancaran proses pengusulan guru besar. Ketiga, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Profesor Dr. Hajah Amani Burhanuddin Lubis, beserta para wakil rektor atas kepercayaan dan penghargaan yang diberikan sehingga terselenggaranya acara pengukuhan pada hari ini. Keempat, Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan para anggotanya yang diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Haji Abudin Nata yang berkenan memimpin sidang terbuka Senat pada hari ini. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2015-2019, Bapak Profesor Dr. Dedek Rosyada, beserta para wakil rektor serta Senat yang dipimpin oleh Profesor Dr. Atok Muzhar, yang telah menilai memberi pertimbangan atas usul guru besar saya sejak tahun 2016. 6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Profesor Dr. Amilin SEAK, dan para wakil dekan, kolega dosen, dan tenaga kependidikan yang saat ini merupakan teamwork dalam kapasitas saya untuk pengembangan ekonomi Islam di level S3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Ahmad Tolabi Kharli, dan Dekan Fakultas Syariah periode sebelumnya, Bapak Dr. Asep Saibuddin Jahar, dan juga periode sebelumnya, Bapak Dr. JM Muslimin, beserta seluruh para wakil dekan, ketua dan sekretaris prodi, dan kelolap, dan kolega-kolega dosen di Fakultas Syariah dan Hukum. Direktur Program Pasca Sarjana, Profesor Dr. Harun Nasution, Allahu Yarham, Profesor Dr. Sail Agil Al-Munawar, dan terkhusus penghormatan saya kepada Profesor Dr. Azumardi Azra yang memberikan motivasi, inspirasi, dan teladan dalam konsistensinya sebagai ilmuwan untuk terus menulis dan berkarya. Juga para wakil direktur pasca sarjana. 9. Para pembimbing yang telah menempa saya dalam mematangkan kemampuan akademik. Penghormatan tidak terkira pada Bapak Profesor Dr. Fatur Rahman Jamil yang telah membimbing saya sejak masa S1, S2, dan S3. Beliau dengan penuh kesabaran terus memberikan arahan kepada saya untuk mendalami fikih muamalat dan ekonomi Islam. Demikian juga guru dan mentor dan motivator saya yang luar biasa, Bapak Dr. Insinyur Murasa Sarkani Putra. Dengan beliau saya senantiasa belajar dan berdiskusi tentang ekonomi Islam hingga saat ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya untuk para dosen dan penasehat, khususnya Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Suma. Kepada beliau saya banyak belajar, bukan saja akademik tetapi perspektif kehidupan. Demikian juga penguji sekaligus pembimbing penyempurnaan disertasi saya, Profesor Dr. Sri Edi Suasono, yang telah membuka pemahaman saya tentang makna ekonomi Pancasila, yang meyakinkan bahwa ekonomi Islam sejalan dengan Pancasila. Dan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Rodoni, yang telah memperkaya wawasan dan partner berdiskusi dalam penelitian dan pengajaran tentang keuangan syariah. Juga Bapak Profesor Dr. Abdul Hamid yang membimbing saya saat ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penghormatan kepada para pembimbing dan juga para dosen yang mohon maaf tidak dapat disebutkan lagi satu persatu. Dan para sahabat dan juga kolega dan para praktisi dari PT MBK Ventura, Jamkrida, BPRN Mustindo, BMT, Amarta Fintech, dan lain-lain kolega saya tempat saya melakukan pengabdian dalam kapasitas pengawas syariah. Dan terakhir, keluarga besar yang sangat mendukung dan mencintai saya sepenuh hati. Ayahanda, Bapak Dr. Andes Haji Zainuddin Anwar MA, dan Ibunda Hajah Komariah yang dengan tulus ikhlas mendidik, memberi semangat untuk terus maju mencapai mimpi dan prestasi.
Untayan doa dan curahan kasih sayang yang tiada terputus juga dari suami tercinta Insinyur Heri Santoso MSI yang penuh kesabaran memberi bimbingan, doa, spirit dan motivasi untuk saya selalu bersyukur, ikhlas dalam menjalankan apapun yang menjadi ketentuan Allah. Anak-anak tercinta merupakan mata hati dan mutiara yang sangat berharga, yaitu Alifah Hasnanda Putri, Nazira Terana Putri, dan Fathana Zafifi Putra, yang dengan caranya sendiri mendoakan dan mendukung bundanya untuk terus berkarya dan berkiprah di ruang publik. Juga kepada keluarga besar dari Zainuddin Anwar dan juga keluarga besar di Lampung, Surabaya, dan seterusnya. Terakhir, terima kasih kepada semua panitia yang telah bekerja keras dalam upaya menyukseskan acara pada hari ini. Demikianlah orasi ilmiah ini disampaikan dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.